Tema yang ingin kita simak dari guru kita adalah tentang detak-detik kehidupan generasi terbaik. Kita ingin pemuda-pemuda yang kekinian ini juga bisa mencontoh generasi terbaik dari umat ini. Begitu Ustaz. Tafadhal. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan malam yang indah ini Allah menghimpun kita di tempat yang saya berdoa tahun depan sudah diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini keadaannya sudah cukup memprihatinkan. Jadi insya Allah diperbesar oleh Allah. Pengalaman kami di Jogokarian, setiap kali tempatnya sudah seperti ini, tahun berikutnya diperbesar oleh Allah. Setiap kali sudah seperti ini, maka insya Allah, Allah yang maha tahu, yang maha kaya, yang maha terpuji, yang maha memberi rizki, yang maha dermawan, karim, pasti akan memberikan yang lebih baik insya Allah. Maka antum itu kemana-mana menyelenggarakan kegiatan, jangan berpikir fasilitasnya, tetapi bagaimana kegiatan itu berjalan, bagaimana kegiatan itu menjadi satu kegiatan yang penuh dengan keberkahan, insya Allah Allah yang menyediakan fasilitasnya. Allah yahfaduh Syekhana Maimun Zubair, ada santri, alumni, datang kepada beliau minta doa restu, mau mendirikan pesantren dan sudah bawa proposal. Proposalnya sama beliau disobek, ini buat apa kata beliau. Lu damel pesantren, kamu buat pesantren. Tidak penting kamu bikin pesantren, ada asrama itu tidak penting, yang penting taklimnya. Yang penting kamu ngajar ngaji, ada yang mau ngaji, ngajinya itu lebih penting daripada gedungnya. Kalau sudah ngaji, kok yang ngaji kemudian perlu fasilitas, Allah yang akan memberikan fasilitas. Ini satu pelajaran yang sangat dalam untuk kita. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, detak-detik kehidupan bersama manusia terbaik itu sangat berharga. Oleh karena itulah ada seorang Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, imam di antara para imam atba'ut tabi'in, yang beliau ditanya, manakah yang lebih utama? Muawiyah bin Abi Sufyan ataukah Umar bin Abdul Aziz? Beliau, Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala menjawab, bahkan debu yang menempel di baju Muawiyah ketika dia bersama dengan Rasulullah SAW di dalam menulis wahyu, di dalam berjihad fi sabilillah, di dalam berbagai keadaan bersama Nabi SAW itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Inilah mengapa Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika diranjang kematian, beliau ditanya, ayah bagaimana, oleh putranya Abdullah, bagaimana keadaanmu? Kata Amr bin Al-As, aku merenungkan hidupku. Hidupku terbagi menjadi 3 zaman. Yang pertama ketika aku dalam masa jahiliyah. Itu hidup yang paling aku sesali. Itu hidup yang paling membuatku bersedih. Tetapi ada obatnya, yaitu ketika aku bersama dengan Rasulullah SAW. Berapa lama Amr bin Al-As bersama Rasulullah? Beliau masuk Islam tahun ke-7 dari hijrah. Berarti hanya 3 tahun bersama Nabi SAW. Dan itu adalah semanis-manis hidup sepanjang hayatku. Rasulullah meninggalkan aku, maka aku kembali menjadi manusia yang ada baiknya dan banyak buruknya. Zaman inilah yang paling aku khawatirkan sampai dekat dengan ajalku. Maka karena itu Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib ketika menjelang wafat, orang-orang menangisinya, kemudian beliau radhiyallahu anhu menjawab, jangan kalian menangisiku, karena sungguh demi Allah, aku tidak pernah melakukan perbuatan dosa sesudah aku masuk Islam. Sesudah aku bersama dengan Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib adalah sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Quraisy. Nah, detak-detik bersama generasi terbaik itu begitu berharga. Maka pada masa tersebut orang-orang ingin agar bersama dengan orang-orang terbaik. Bagaimanapun caranya mereka berusaha untuk di masa tersebut bisa berada bersama dengan orang-orang terbaik. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika kemudian berada di dalam hijrah di Madinatul Munawwarah, berada dalam keperluan-keperluan hajat untuk mencari nafkah, bekerja, maka beliau radhiyallahu anhu harus bersekutu dengan seorang saudaranya dari Ansar. Bagaimana caranya bersekutu? Kalau Sayyidina Umar bekerja, dia minta saudara Ansarnya itu untuk pergi taklim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya, kalau saudaranya Ansar ini pergi bekerja ke kebun, maka Sayyidina Umar yang pergi taklim. Lalu setiap kali mereka bertemu, mereka bertukar catatan. Sayyidina Umar ini orang yang pandai baca tulis sejak dahulu. Dan saudara Ansarnya juga pandai baca tulis sejak dahulu. Maka setiap kali mereka harus memerlukan hajat lain, mereka bertukar peran. Demi agar apa? Agar bisa bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun, kapanpun, dengan cara seperti itu. Dengan cara bersama dalam ilmunya. Bersama dengan orang-orang terbaik ini, begitu mahal harganya sampai beliau, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap kali malam tiba beliau mengatakan betapa ingin beliau agar malam segera berlalu, agar esok pagi bisa segera berjumpa dengan saudara-saudaranya. Fisabilillah. Betapa beliau sangat menginginkan di sisinya ada orang-orang terbaik yang tersisa, yang dulu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama beliau membangun sebuah kehidupan yang agung. Sehingga beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berangan-angan pada suatu hari. Kalian silahkan berangan-angan. Ada yang berangan-angan, saya ingin berjihad fisabilillah. Lalu saya syahid, gugur. Lalu dihidupkan oleh Allah lagi. Lalu berjihad fisabilillah lagi. Lalu gugur lagi fisabilillah. Dihidupkan lagi oleh Allah. Lalu berjihad lagi, gugur lagi, dihidupkan lagi. Begitu seterusnya. Ini angan-angan yang sangat menakjubkan. Orang yang sangat mencintai jihad dan sangat mencintai syahid fisabilillah. Kita menginginkan balasan bagi orang yang syahid itu boleh. Menginginkan balasannya. Kita ingin syahid fisabilillah, kita ingin berjihad fisabilillah karena menginginkan balasan dan keutamaan bagi orang-orang yang syahid ini. Tetapi orang yang mengatakan tadi, saya ingin berjihad lalu syahid lalu dihidupkan Allah lagi, lalu berjihad lagi, syahid lagi, dihidupkan Allah lagi. Ini kan sudah enggak peduli balasannya. Sudah pada sampai kecintanya pada jihad, kecintanya pada syahid gitu. Itu sudah melampaui pembicaraan tentang apa balasannya. Apa keutamaannya jihad dan apa keutamaannya syahid. Ini angan-angan yang luar biasa. Orang yang kedua mengatakan, saya ingin diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta sepenuh bumi, lalu saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hal yang menakjubkan. Ketika orang-orang kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu apa angan-anganmu wahai Amirul Mukminin? Kata beliau, yang paling aku inginkan kalau di sisiku ada Mu'ad bin Jabal, Salim maula Abi Hudzaifah. Satu lagi siapa yang beliau sebut? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 3 orang. Kalau saja di sisiku ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'ad bin Jabal, dan Salim maula Abi Hudzaifah, yang dengan mereka aku akan saling cinta karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, berjuang bersama-sama di jalan Allah. Itu sebuah angan-angan yang menakjubkan. Kebersamaan dengan generasi terbaik ini indah sekali. Setiap kali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'un mengenang para salaf mereka mengenang dengan air mata berlinang.
Abdurrahman bin Auf itu bajunya tidak bisa dibedakan dengan budak-budaknya. Dia duduk bersama pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya suatu hari dan kemudian dihidangkan makanan untuk dia dan pegawainya itu tidak berbeda. Makanan antara si bos dengan anak buahnya ini tidak berbeda. Hanya roti, kemudian ada minyak zaitun di situ, kemudian ada lauk daging diiris-iris, kemudian ada mentega dan susu. Ada kurma juga disajikan. Ketika makanan itu diletakkan di depan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, maka beliau menangis. Kata dia, Mus'ab bin Umair pernah memakan makanan yang seperti ini, padahal dia lebih baik daripada kami semua. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu kata, Abdurrahman bin Auf belum pernah memakan makanan yang selembut ini, padahal dia lebih baik daripada kami. Ketika dia gugur di Uhud, maka tidak didapatkan kain kafan untuk menutupi tubuhnya. Hanya ada selembar selimut usang yang kalau ditutupkan kepala, maka terbuka kakinya. Kalau ditutupkan ke kaki, maka terbuka kepalanya. Sehingga kami pun akhirnya mengafani dia dengan menutupkannya ke kepalanya, sedangkan kakinya hanya ditutupi dengan rumput-rumputan idkhir. Mereka, hatta sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf, satu di antara 10 yang dijamin ke surga, mengenang kebersamaan dengan orang-orang terbaik ini. Dengan air mata berlinang. Di saat lain beliau menceritakan, Mus'ab bin Umair masuk ke masjid Rasulullah SAW di Madinah setelah hijrah, dalam keadaan rambutnya kusut, wajahnya kuyu, tampak kerut-kerut dan pecah-pecah yang kemudian ada di kulitnya. Pakaiannya usang. Dan Rasulullah SAW yang sedang bermajelis memalingkan wajahnya dari Mus'ab karena tidak tahan melihat Mus'ab. Lalu beliau menitikkan air mata. Sedangkan Mus'ab pada masa jahiliyah adalah pemuda yang paling harum aromanya, paling lembut kulitnya, paling bagus pakaiannya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana keadaan kalian jika nanti kalian duduk di atas singgasana seperti para raja, sedangkan para pelayan hilir mudik melayani keperluan kalian. Para sahabat itu waktu itu sedang duduk di depan Rasulullah, semuanya miskin, semuanya fakir, baru saja hijrah, kehilangan semua milik mereka di Makkah. Maka wajar mereka menjawab begini, ya Rasulullah, kami pada hari itu pasti lebih baik daripada hari ini. Nabi SAW menggelengkan kepala dan mengatakan, tidak, demi Allah kalian pada hari ini lebih baik daripada kalian pada hari itu. Kebersamaannya, ukhuwahnya, hidup prihatinnya karena Allahnya, semuanya lebih baik daripada itu. Cinta di antara mereka tumbuh dengan cara yang seperti itu. Bersama dengan generasi terbaik ini, kita menemukan segala hal yang paling indah, segala hal yang paling agung, segala hal yang paling baik. Dan kehidupan Rasulullah SAW adalah kehidupan yang bagi para sahabatnya, kehidupan yang membuat mereka bisa tersambung ke langit. Itulah yang paling indah. Jadi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma pada suatu hari menemui Ummu Aiman setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan Ummu Aiman masih menangis karena Rasulullah wafat. Abu Bakar dan Umar mengatakan kepada Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, mengapa engkau menangis pada Rasulullah SAW sudah berada dalam keadaan yang lebih baik daripada ketika bersama kita. Dia sudah berada di sisi Rafiqul A'la, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau menangisi beliau? Ummu Aiman, aku tidak menangisi Rasulullah. Kata Ummu Aiman, aku tidak menangisi Rasulullah SAW. Aku percaya dia berada di tempat yang jauh lebih baik daripada tempat kita. Yang aku tangisi adalah kita. Karena kita sudah terputus dari langit. Ketika dulu bersama Rasulullah SAW, kalau kita melakukan kesalahan, Allah menegur kita dari langit melalui Rasulullah. Ketika Rasulullah ada di tengah kita, ketika kita buntu, maka Allah memberikan petunjuk dengan wahyu yang turun kepada Rasulullah untuk kita. Ketika kita dulu bersama Rasulullah, apapun yang terjadi kita berada dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu turun kepada beliau terus menerus tanpa henti membimbing kita. Sedangkan sekarang wahyu telah terputus, kita tidak lagi tersambung dengan langit. Kemudian Abu Bakar dan Umar turut menangis bersama Ummu Aiman radhiyallahu anhu majma'in. Jadi
berharganya zaman itu terutama adalah karena Rasulullah SAW. Dan berharganya zaman itu terutama adalah karena bimbingan wahyu yang senantiasa turun untuk mereka di dalam menghadapi berbagai macam keadaan, di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, di dalam menghadapi berbagai macam situasi. Petunjuk Allah terus-menerus hadir untuk mereka. Ketika mereka bersalah, Allah menegur mereka. Ketika mereka keliru, Allah membetulkan mereka. Ketika mereka bengkok, Allah meluruskan mereka. Hatta sampai pada perkara-perkara yang kecil. Antum kalau baca Asbabun Nuzul, coba urutkan masuk ke surah Al-Hijr. Di situ ada satu riwayat yang menarik tentang ayat walaqad alimnal musta'khirina minkum walaqad alimnal mustaqdimina minkum wa alimnal mustakhirin. Sungguh kata Allah, kami benar-benar telah mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang bergegas-gegas menjadi orang-orang yang terdahulu dan siapa di antara kalian yang suka mengakhir-akhirkan diri. Apa sebab nuzul ayat ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita, nanti bisa dibaca di Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karya Imam Asyuti. Kata Ibnu Abbas begini, jadi dulu ada wanita Khas'amiyah, cantik sekali. Nah wanita yang cantik ini kalau sholat di Masjid Nabawi yang waktu itu pintunya masih satu, shaf antara laki-laki dan perempuan belum, ada pemisah tegas, baru nanti pemisah tegasnya di zaman Umar dibikin. Itu wanita ini kalau sholat di Masjid Nabawi selalu dapat shaf paling depan. Kan shaf wanita diisi dari belakang dulu, kemudian ke depannya. Nah ini wanita cantik ini selalu di shaf terdepan di shaf wanita. Nah di antara sahabat-sahabat Nabi SAW itu, ada yang kemudian bergegas ke masjid supaya dapat shaf depan. Agar apa? Agar nggak sempat lihat wanita itu. Karena kalau lihat takut tergoda. Jadi dia bergegas-gegas untuk kemudian mendapatkan shaf depan. Supaya apa? Supaya nggak lihat. Tetapi di antara sahabat itu juga ada yang usilnya kayak kita. Memang sengaja akhir-akhir datangnya gitu ya. Untuk apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ibnu Abbas cerita tanpa beban. Kenapa? Waktu itu beliau masih kecil. Jadi Ibnu Abbas ketika ayat ini turun usianya masih 8 tahun atau 7 tahun. Masih kecil. Jadi kata Ibnu Abbas, dan ada pula di antara sahabat-sahabat Rasulullah itu datang ke masjid, itu sengaja mengakhir-akhirkan diri supaya bersama kami anak-anak di shaf belakang. Sehingga apa? Nanti kalau ruku itu bisa lirik gitu. Jadi kalau Anda membayangkan kehidupan sahabat itu serem, angker gitu, enggak. Riwayat seperti ini ada. Artinya di antara sahabat itu kehidupannya sangat manusiawi. Saya itu lebih serem kalau baca kisah tabi'in. Tabi'in itu ada ayat dibaca pingsan, gitu kan? Cerita-ceritanya begitu. Tabi'in itu ceritanya itu agak serem-serem gimana gitu ya. Itu tabi'in. Tetapi kalau sahabat itu ceritanya manusiawi. Yang lucu-lucu juga banyak. Jadi saya senang itu baca kisah sahabat itu diantaranya karena apa? Manusiawi kayak kita. Kalau tabi'in karena yang datang riwayatnya sampai kepada kita tentang para ulamanya, bukan tentang orang umumnya. Nah itu kadang-kadang serem-serem itu. Gitu ya, dengar ayat pingsan gitu. Nih mami nggak kuat sakit 3 bulan gitu karena satu ayat saja diulang-ulang. Itu kisah tabi'in. Kalau sahabat enggak, dengar ayat bukan pingsan, dengar ayat bergerak untuk beramal, itu sahabat. Ya yang pingsan juga ada, yang hatinya sampai terbakar kayak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi salah satu karamahnya Abu Bakar, orang kalau lewat rumahnya Abu Bakar As-Siddiq pada sepertiga malam terakhir pasti mencium daging terbakar. Apa itu? Hatinya Abu Bakar As-Siddiq terbakar. Yang serem-serem juga ada. Sayyidina Umar itu di sini ada garisnya. Garis apa itu? Air mata selalu lewat situ sampai ada galurnya. Sayyidina Umar ibn Khattab. Yang serem-serem gitu juga ada. Tetapi yang manusiawi kayak ceritanya Ibnu Abbas ini predikatnya juga sahabat Rasulullah. Kenapa? Ketemu Nabi, beriman kepada beliau, gitu ya. Dan tadi apa ceritanya? Lalu Allah turunkan ayat, walaqad alimnal mustaqdimina minkum wa alimnal mustakhirin. Kami, kata Allah, benar-benar tahu siapa di antara kalian yang bergegas-gegas di depan supaya tidak kena fitnah, dan kami tahu siapa di antara kalian yang berakhir-akhir di belakang supaya bisa cari fitnah gitu. Tahu Allah. Nah sesudah ayat itu turun, kata Ibnu Abbas, tidak ada di antara kami yang kemudian
melewatkan kesempatan untuk cari saf depan. Pokoknya rebutan. Artinya apa? Bimbingan dari Allah itu datangnya asyik sekali. Setiap saat tiba, ayat turun tentang mereka. Jadi para sahabat itu, di antara yang paling ditakutkan itu adalah kalau turun ayat tentang dia. Ini salah satu yang paling ditakuti sahabat itu, kalau turun ayat tentang dirinya khusus gitu ya. Ini ngomongin saya gitu. Itu yang paling berat gitu. Itu yang paling berat yang dirasakan para sahabat kalau satu ayat itu turun tentang dirinya. Tabarak Rahman. Apalagi kalau ayat itu ayatnya yang kayak tadi. Ayatnya yang ayat menegur. Gitu. Makanya gitu ya. Ketika turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian meninggikan suara kalian. Meninggikan suara kalian melebihi suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian mau jika kalian tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian tidak menyadarinya, terhapus semua amal kalian. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ansar, seorang penyair yang sangat agung, Thabit bin Qais bin Syamas radhiyallahu anhu, gara-gara ayat itu nutup pintu rumahnya, dikunci 3 hari 3 malam gak keluar, nangis terus. Sampai Rasulullah menegur, kenapa Thabit bin Qais tidak pernah muncul? Kata orang-orang, ya Rasulullah, dia mengira ayat ini turun tentang dirinya. Karena suaranya tinggi. Karena suaranya keras. Maka kemudian Nabi SAW mengirim utusan khusus, sampaikan kepada dia bahwa ini bukan tentang dirinya. Yang dimaksud di sini adalah kalau aku mengatakan sesuatu, lalu kalian mengatakan sesuatu yang lain. Dan kalian menentangku dengan apa yang hendak kalian sampaikan. Sedangkan dia tidak pernah melakukan itu. Baru setelah diyakinkan begitu, dia mau keluar. Itu saja menurut satu riwayat, dia nggak mau keluar sebelum Rasulullah yang datang meminta dia keluar. Sahabat-sahabat itu begitu. Detik-detik berharganya. Karena mereka bersama bimbingan Al-Quran. Karena mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keadaan hidup yang penuh arahan. Di dalam keadaan hidup yang penuh petunjuk. Dalam keadaan hidup yang penuh dengan tausiah, dengan nasihat. Hatta ketika dikabarkan Rasulullah meninggal. Iklimnya para sahabat itu iklim tawasau, iklim tausiah. Saling memberi nasihat. Jadi ketika di Uhud, Ibnu Kumayyah teriak-teriak, qataltu Muhammadan, qataltu Muhammadan. Aku sudah berhasil membunuh Muhammad, aku sudah berhasil membunuh Muhammad. Dia keliru orang. Yang dia bunuh adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Karena Mus'ab pegang bendera, panji-panji. Dan karena Mus'ab perawakannya mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mus'ab ditanyai, kamu Muhammad atau bukan? Dia tidak mengatakan tidak. Dan bahkan ketika dia dibunuh, beliau membaca, wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qabli rusul. Makanya Ibnu Kumayyah yakin banget ini Muhammad ini. Nyatanya ketika dia mau kubunuh, dia baca, Muhammad itu cuma rasul kok. Sebelum dia sudah banyak rasul yang lain. Kalau dia mati atau terbunuh, apakah kalian akan berbalik ke belakang? Gitu. Nah, ada seorang Ansar itu lemes. Pedangnya ditaruh di tanah. Plak gitu. Didatangi sama temannya. Kenapa kamu letakkan pedangmu? Kata orang Ansar itu, Rasulullah sudah terbunuh, kita mau ngapain lagi? Lemes. Kenapa? Rasulullah sudah terbunuh, kita mau ngapain lagi? Kata saudaranya Ansar, kalau Rasulullah sudah terbunuh, buat apa kita hidup? Kata temannya ini, iya juga, ayo gitu kan. Kemudian mereka berjihad lagi dan dua-duanya syahid fisabilillah. Rasulullah menjadi saksi untuk mereka bahwa mereka menjadi teman beliau kelak di surga. Jadi, gitu ya, iklimnya tawaso, iklimnya saling tausiah satu sama lain. Yang satu ini lemes, gara-gara apa? Rasulullah sudah terbunuh, kita mau ngapain lagi, kata dia. Yang satu logikanya dibalik gitu. Apa yang dikatakannya yang satunya? Kalau Rasulullah sudah terbunuh, emang kita mau ngapain lagi hidup? Ayo susul beliau. Padahal yang disusul masih di sini. Tapi itulah kehidupan mereka, indah sekali. Jadi
ada saat-saat kemudian di dalam hidup mereka, semua orang punya kenangan tentang Nabi SAW. Semua orang punya kenangan tentang ayat-ayat Allah yang turun kepada mereka. Dan kemudian mereka merasa ayat itu untuk mereka. Dan ini hebatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setiap kali ayat teguran turun, maka mereka tidak pernah menunjuk hidung orang lain. Mereka selalu merasa, mereka lah yang ditegur. Mereka selalu merasa, mereka lah yang sedang diberi taujih oleh Allah. Mereka lah yang merasa bahwa semua yang dikatakan Allah tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Jadi ini istimewanya itu, detik-detik bersama orang-orang utama ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang hidup begitu jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi satu hari ada orang baca ayat ini. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ dan seterusnya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi mula-mula dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Umar bin Khattab manggil, kamu baca begitu dari mana? Kamu baca begitu dari mana? Loh gimana ya Amirul Mukminin? Oh aku bacanya gak gitu. Kata Umar bin Khattab, aku bacanya wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansarul ladzina tabauhum. Kalimatnya Sayyidina Umar ini ayatnya dibaca dan orang-orang yang terdahulu lagi mula-mula dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti para muhajirin itu. Kamu baca dari mana? Kata Sayyidina Umar, kamu baca dari mana? Kalau kamu nggak bisa mendatangkan saksi atas qiraatmu itu, bacaanmu, aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Gemeteran lah gitu. Guru saya ngajarinya gini. Siapa gurumu? Ubay bin Ka'ab. Panggil Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini akra'nya sahabat. Orang yang paling qari' di antara para qari'nya sahabat. Akra'ul qura'. Kemudian Ubay bin Ka'ab dipanggil. Kamu baca begini dari siapa? Dari Rasulullah SAW, kata Ubay bin Ka'ab dengan mantap. Siapa saksimu? Ini saksi saya panggil. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Nah itu semua qurra. Dan Zaid bin Thabit. Semua dipanggil. Kalian bacanya begitu? Kata para sahabat ini, bala ya Amirul Mukminin. Kami bacanya begitu. Kok saya beda sendiri, kata Umar. Karena Umar bacanya dari catatan. Nah tulisannya sama. Jadi bacaannya Ubay dengan bacaannya Umar, tulisannya sama. Bisa dibaca, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum. Itu juga bisa dibaca, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansarul ladzina taba'uhum. Bisa dibaca begitu. Kata Umar, oh jadi aku yang keliru. Aku dulu mengira ashabikunal awalun cuma muhajirin doang. Ansor ngikutin muhajirin. Ternyata Allah memberikan satu predikat ashabikunal awalun itu untuk muhajirin maupun untuk ansor. Nah, qiraatnya Ubay bin Ka'ab ini lebih membahagiakan bukan cuma untuk ansor, tapi buat kita. Kalau ikut qiraatnya Umar, kita enggak dianggap. Wal ansarul ladzina tabauhum. Kenapa? Karena alladzina tabauhum itu cuma predikat untuk ansar. Sementara kalau ikut qiraatnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, maka wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Koma asabiqunal awalunnya itu muhajirin dan ansor, koma waladzina taba'uhum, dan ada orang-orang yang ittiba kepada mereka. Kita bisa masuk di situ. Indah sekali. Dengan ittiba kepada mereka,
maka kita bisa ikut barisannya mereka. Bagaimana amalannya barisan itu? Yaquluna Rabbana firlana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Doanya untuk menyambungkan kita dengan mereka adalah, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami di dalam keimanan, dan jangan dijadikan di hati kami ini ghil, rasa tersinggung, terluka, dendam, sesak, sempit kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah itu Rauf, Maha lembut, Rahim, Maha penyayang. Nah, ini kasusnya Umar terus ini. Satu hari Sayyidina Umar bin Khattab dengar di sisi beliau ada orang berkhutbah di Masjid Nabawi. Orang itu mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah. Umar langsung melotot. Dalilnya apa? Siapa yang bilang kita ini khaira ummah? Lalu dia membaca ayat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Umar, siapa bilang begitu? Kalau Allah menghendaki bahwa kita ini seterusnya sebaik-baik umat, niscaya dia mengatakan antum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini kuntum. Kuntum itu pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya apa? Sudah lampau. Jadi siapa yang dimaksud khaira ummah? Kata Sayyidina Umar, itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Karena pakai kata kuntum, bukan antum. Kalau antum berlaku terus. Kalau kuntum ada expirednya. Terus gimana? Orang itu gemeteran. Terus gimana? Jadi kita bukan khaira ummah lagi. Kata Sayyidina Umar, aku sendiri tidak yakin. Tetapi selama kalian berada di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, maka kalian akan berada sebagai khaira ummah. Jadi ini koreksi untuk yang sering terlalu pede dengan ayat kuntum khaira ummah. Kita ini sebaik-baik umat. Kita. Bukan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu khairul ummah. Kita kalau ngikut, insya Allah mudah-mudahan masuk ke dalam barisan. Meskipun di gerbong paling belakang. Enggak apa-apa gerbong paling belakang itu asal masih nyambung tetap sampai. Tapi gerbong paling depan kalau copot ya tetap enggak sampai. Jangan sampai copot dari barisan itu. Ini hal pertama yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita perkaya dengan berbincang-bincang lebih banyak. Saya kembalikan ke Mas Umar. Baik. Tema kita detak-detik bersama generasi terbaik. Jadi closing statement-nya adalah gitu ya. Menjadi penting bagi kita untuk mengetahui kisah generasi terbaik. Menjadi penting bagi kita untuk memahami bagaimana generasi terbaik menjalani hari-harinya dalam panduan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Quran dan tafsirnya itu ilmu. Hadis dan syarahnya itu ilmu. Tetapi sirah itu adalah cara kita melihat bagaimana generasi terbaik mengamalkan Quran dan Sunnah.